film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dong Jin yang bekerja sebagai pengelola data. Dia sangat mahir melihat situasi yang ada di kasino untuk bisa menganalisa kebiasaan para pemain, dan dia juga menemukan solusi agar pemain yang kalah tidak jera bermain dengan memberikan mereka pelayanan VIP dan membuat mereka senang lalu kembali datang untuk bermain lagi. Karena kehebatannya membaca data dan membuat strategi jenius, dia jadi dipuji oleh bos pemilik kasino, bahkan dia diundang untuk makan bersama bos itu. Namun Dong Jin menolaknya karena dia sudah ada janji makan bersama sahabatnya. Namun saat Dong Jin menghampiri mobilnya, ternyata mobilnya ada yang merusak. Lalu Dong Jin melaporkan itu kepada polisi dengan memberikan rekaman dashboard. Namun Dong Jin tak tahu siapa pelaku itu. Karena itu polisi minta Dong Jin bersabar dan mereka akan menyelidikinya. Di kantor polisi, Dong Jin memberitahu pekerjaannya sebagai pengelola data, dan saat itu juga ia menunjukkan kemampuan. Dia berhasil mengetahui dua pria yang saat itu berkelahi adalah saudara hanya dengan melihat tanda di pakaian mereka yang ada bekas bulu anjing, dan karena itu polisi jadi memujinya. 좋은 차 탈만해요. Saat Dong Jin sampai di restoran langganan dia dan sahabatnya, ternyata temannya yang bernama Jung Hyuk tak bisa datang karena dia seorang polisi dan sedang ada urusan mendadak. Setelah makan, Dong Jin pergi pulang naik kereta api. Saat duduk, ada pria mabuk yang sedang menyatakan perasaannya kepada seorang wanita yang tampak tak suka. Saat diperhatikan, ternyata Dong Jin kenal wanita itu. Dia bernama Mi Jung, wanita yang dulu satu sekolah dengannya. Dong Jin sangat tak percaya kalau mereka bisa bertemu lagi. Jadi mereka dulu bersekolah di SMA yang sama. Namun saat itu banyak kecelakaan yang terjadi di sekolah mereka, dan semua kecelakaan itu dituduhkan kepada Mi Jung. Karena setiap ada peristiwa buruk selalu ada Mi Jung di sekitarnya. Para siswa mulai menuduh Mi Jung sebagai penyihir. Namun Dong Jin berbeda, dia sangat tertarik kepada Mi Jung. Melihat Mi Jung yang selalu sendiri membuat Dong Jin sangat ingin berteman dengannya. Namun untuk menyapanya saja dia tak punya keberanian. Saat itu sekolah mereka sedang ada acara di taman. Dong Jin melihat Mi Jung sendirian dan diam-diam memotretnya. Namun tiba-tiba seorang murid terluka, dan itu membuat Mi Jung merasa dirinya bersalah. Karena tak punya teman, Mi Jung selalu duduk sendiri di tempat sepi agar tak ada yang melihatnya. Namun karena melihat Mi Jung kepanasan, Dong Jin meminta bantuan kepada ibunya agar memasang kanopi di sana dengan alasan kalau dia yang sering duduk di sana. Dan karena ibunya sayang dengan Dong Jin, jadi dia menurutinya. Dan akhirnya Dong Jin senang melihat Mi Jung tak lagi kepanasan. Namun tak lama dari itu lagi-lagi ada siswa yang meninggal karena kecelakaan. Dan lagi-lagi Mi Jung disalahkan karena sebelum meninggal siswa itu bersama dengan Mi Jung, dan orang-orang mulai menaruh semua kesalahan kepada Mi Jung. Padahal Mi Jung tak melakukan apapun. Dan Dong Jin hanya bisa menatapi kesedihan Mi Jung tanpa berani menyapanya. Karena kejadian itu, kursi tempat Mi Jung menyendiri dicoret-coret dengan mengatakan dia adalah penyihir yang membuat masalah dan minta agar dia pergi dan mengakhiri penderitaan para siswa. Merasa bersalah, Mi Jung memutuskan meninggalkan tempat itu, dan dari atas Dong Jin hanya bisa terdiam melihat kepergiannya tanpa sempat menyapanya. Bahkan hanya untuk berkenalan saja dia tak berani. Kembali ke masa sekarang, Mi Jung pergi meninggalkan pria mabuk dan Dong Jin pergi mengikutinya. Namun di pertengahan jalan dia hampir saja ketahuan, namun dia sempat bersembunyi. Dan saat itu juga Dong Jin baru sadar apa alasan dia mengikutinya. Padahal mungkin saja Mi Jung tak lagi mengenalinya. Hingga akhirnya dia kehilangan jejak Mi Jung. Namun seperti berjodoh, langkahnya tetap membawanya bertemu dengan Mi Jung yang sedang memberi makan kucing sambil curhat kalau dia sangat menderita. Dia tak ingin orang lain terluka, namun sangat sulit buatnya agar dia tak terlihat orang lain. Mendengar itu, Dong Jin semakin kasihan dengan penderitaan Mi Jung selama ini. Lalu dia terus mengikuti Mi Jung dan akhirnya sampai di tempat tinggal Mi Jung. Setelah bertemu Mi Jung, Dong Jin yakin pasti ada alasan kenapa mereka bisa bertemu lagi.
Esok harinya, Dong Jin melihat rekaman saat kejadian di kereta yang ternyata viral. Ternyata pria yang ditolak Mi Jung meninggal dunia. Karena setelah Mi Jung keluar dari kereta, tiba-tiba saja pria itu sesak dan meninggal. Melihat kejadian itu, malam harinya Dong Jin bertemu dengan Jung Hyuk. Di sana dia bertanya tentang adanya kemungkinan orang yang dikutuk salah walau mereka tak melakukan kesalahan. Dia memberi contoh, ada orang yang merasa sial saat menonton pertandingan bola karena selalu kalah saat dia menontonnya. Ada yang sial selalu kehabisan saat dia sudah mengantri, dan banyak contoh lainnya. Dong Jin sangat kasihan dengan orang itu dan yakin kalau memang ada orang yang ditakdirkan menjalani hidup seperti itu, dan dia sangat kasihan. Dia yakin ada cara untuk membebaskan mereka dari kutukan itu, dan dia yakin bisa menemukan caranya, dan juga bertanya apakah Jun Hyuk percaya kalau penyihir itu nyata. Sementara di sisi lain, Mi Jung yang bekerja sebagai penerjemah seketika terdiam saat ada kalimat penyihir. Dia pun jadi teringat dengan dirinya. Saat ini dia tinggal di gedung paling atas. Dia sengaja memilih tempat itu agar dia tidak sering bertemu orang lain. Dia juga lebih memilih mengurung diri di sana. Namun terkadang dia juga sedih dengan itu. Tapi dia selalu mengingatkan dirinya kalau itu adalah pilihan terbaik untuknya. Sekilas tentang Mi Jung. Dahulu dia sangat ceria hingga semua kejadian aneh menimpanya. Setiap ada pria yang mendekatinya, mereka selalu mengalami kecelakaan. Awalnya Mi Jung mengira itu hanya kebetulan, namun karena terlalu sering, dia jadi merasa bersalah. Apalagi saat masa SMA, kejadian itu semakin banyak. Saat para wanita menaruh curiga kepadanya, para pria malah tetap menyukai Mi Jung. Di antaranya ada Jung Hwan yang selalu membelanya. Mi Jung tinggal dengan ayahnya yang sangat perhatian dengannya. Ayahnya bertanya apakah Mi Jung punya teman, namun Mi Jung berbohong dan bilang kalau dia akrab dengan teman kelasnya. Ibu Mi Jung sendiri sudah meninggal saat melahirkannya. Dan itulah mengapa dia selalu sedih saat ulang tahun, karena itu juga hari kepergian ibunya. Suatu hari hal aneh kembali terjadi. Teman pria satu kelas Mi Jung semuanya mengalami keracunan, dan itu sangat aneh. Sehingga murid wanita menaruh rasa curiga kepada Mi Jung yang membuatnya semakin terpojok. Begitu juga saat pulang. Saat itu sedang hujan dan dia tak bawa payung. Kemudian datang Jun Han yang menawarinya tumpangan payung karena rumah mereka searah. Namun saat sampai di dekat rumah, Mi Jung minta mereka berpisah. Namun tiba-tiba petir menyambar dan itu membuat Jun Han tewas. Kejadian itu memperburuk keadaan. Orang-orang mulai menjauhi Mi Jung hingga teman Mi Jung semasa kecil bernama Daen menyebarkan rumor ibu Mi Jung yang meninggal karena melahirkannya dan bilang dia bagaikan penyihir, dan dengan singkat rumor itu menyebar dan membuat Mi Jung dicap sebagai penyihir. Namun kecelakaan tak kunjung usai. Selama Mi Jung di sana, banyak kecelakaan yang terjadi, dan itu selalu terjadi kepada pria yang tertarik kepadanya. Namun karena ayahnya yang baik, Mi Jung tetap semangat sekolah, dan untuk menghindari kecelakaan, dia selalu memilih jalan yang sepi. Namun saat itu tiba-tiba ada pria dari kelas lain yang tertarik kepada Mi Jung. Dia yang melihat Mi Jung dan Jung Hwan pulang bersama sebelum ia tersambar petir, mencoba meyakinkan Mi Jung kalau semua itu hanyalah kebetulan dan bukan salah Mi Jung. Namun Mi Jung yang tak mau ada korban lagi minta agar pria itu menjauhinya. Namun dia tetap saja mengikuti Mi Jung hingga saat pria itu mengayuh sepedanya, tiba-tiba ada kabel putus yang membuatnya tersengat sampai meninggal. Bertambahnya korban meninggal membuat Mi Jung semakin bersalah, dan begitu juga dengan para murid. Mereka sudah semakin gila menyalahkan Mi Jung. Mereka menyoret kursi tempat Mi Jung duduk dengan berbagai hinaan. Melihat semua kekacauan itu dan orang-orang juga tampak tak menginginkannya ada di sana, dengan berat hati Mi Jung memutuskan meninggalkan sekolah itu. Melihat itu, ayah Mi Jung yang begitu sayang kepadanya dibuat khawatir karena Mi Jung tiba-tiba tak sekolah dan tak mau bicara. Dia juga meninggalkan tasnya di sekolah. Ayahnya pergi ke sekolah untuk mencari tahu. Lalu dia melihat Daen dan minta penjelasan.
Setelah mendengar apa yang terjadi, ayah Mi-jung sangat tak percaya. Putrinya dituduh atas semuanya dan juga dituduh sebagai penyihir. Dia pun pergi mengambil tas Mi-jung dan dengan sedih dia melihat barang-barang putrinya itu. Namun saat dia akan pulang, dia melihat Dongjin yang sedang menghapus semua tulisan yang menghina Mi-jung. Ayah Mi-jung sedikit membahas murid yang dituduh sebagai penyihir. Dan dengan yakin Dongjin bilang kalau itu rumor bodoh dan tak perlu mempercayainya. Melihat ada orang seperti Dongjin, dia sedikit senang. Apalagi Dongjin bilang kalau dia akan mencari cara untuk membuktikan kalau rumor itu tidak benar. Tanpa Dongjin sadari kalau pria itu adalah ayah Mi-jun. Setelah berhenti sekolah, Mi-jung hanya ingin mengurung diri, berharap dunia bisa melupakan masalahnya. Namun masalahnya malah semakin meluas. Rumor tentangnya menyebar sampai ke seluruh desa. Bahkan ayahnya yang tak terima putrinya digosipi sampai bertengkar dengan orang desa. Dan saat itu, ibu Dongjin juga melihat kejadian itu dan khawatir dengan putranya yang juga satu sekolah dengan Mi-jung. Karena tak punya teman, Mi-jung merawat kucing liar. Ayahnya yang tak suka kucing tetap memenuhi permintaan Mi-jung agar membelikannya makanan kucing. Dan kebetulan ayah Mi-jung belanja di toko ibu Dongjin. Ibu Dongjin sangat gugup saat melihat ayah Mi-jung. Namun dia juga berbaik hati dan memberikan makanan kucing secara gratis. Namun ayah Mi-jung tetap bayar karena tak mau dikasihani. Karena diberikan makanan kucing, Mi-jung jadi senang dan ayahnya juga kembali bahagia karena putrinya kembali tertawa. Hingga tibalah hari di mana para siswa tamat sekolah. Saat itu, Dongjin ingin memberikan Mi-jung bunga, namun saat sampai di rumah Mi-jung, ternyata sudah ada Daeun yang juga membawa bunga juga album SMA. Namun dia tak berani bertemu Mi-jung dan hanya meninggalkan hadiahnya. Begitu juga Dongjin saat dia mengetuk pintu dan mendengar Mi-jung yang keluar, dia malah kabur ketakutan tanpa sempat memberikan hadiahnya. Saat itu Mi-jung bingung dan hanya melihat ada bunga dan juga album SMA mereka. Yang di sana tampak semua siswa lulus tanpa dirinya. Namun Daeun menempelkan foto Mi-jung di foto perpisahan mereka. Karena tak ingin masa depan putrinya suram, ayah Mi-jung menyemangati putrinya agar kembali belajar dan mengambil ujian lulus SMA dan segera berkuliah. Dia juga berjanji agar mereka pindah ke Seoul dan menjual semua hartanya agar dia bisa mendukung putrinya. Karena ketulusan ayahnya membuat Mi-jung semangat belajar lagi. Dia juga pergi membantu ayahnya berkebun karena tak ada yang membantu ayahnya setelah dia bertengkar membela Mi-jung dengan para warga desa. Ayahnya sangat senang bekerja sama dengan putrinya. Namun kesialan kembali datang. Tiba-tiba ada ular muncul dan menggigit Mi-jung. Melihat putrinya sekarat, ayah Mi-jung menghisap racun itu dan membuat Mi-jung selamat. Namun saat sadar melihat ayahnya sekarat, Mi-jung sangat sedih dan meminta tolong. Namun ayahnya minta agar Mi-jung segera pergi dan juga minta maaf karena lama mengetahui penderitaan putrinya. Setelah ayahnya meninggal, Mi-jung memutuskan pergi dari desa itu. Dan film pun bersambung. Oke guys, itulah episode 1 dan 2 dari The Witch. Series ini masih ongoing dan akan diupdate 2 episode per minggu. Tunggu episode selanjutnya, silahkan subscribe agar kalian gak ketinggalan update-nya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.